people, and God himself shall be with them and be their God. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Salam Sword. I will go. Puji syukur kepada Maha Besar Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan suatu seri petualangan pembelajaran firman Tuhan dengan sebuah tema Journey to Salvation. Di bagian yang pertama, kita telah melihat panggilan Allah kepada manusia yang berdosa untuk bangkit dari kejatuhannya dan melakukan suatu perjalanan kepada keselamatan yang Dia telah sediakan. Kita dapat melihat bagaimana kita diselamatkan dari setiap pelanggaran kita di masa lalu oleh karena pengorbanan yang Yesus telah lakukan bagi kita. Pada bagian yang kedua, kita telah melihat bagaimana Yesus mau memberikan kepada kita sebuah pengalaman kemenangan atas dosa. Dengan kata lain, dalam perjalanan keselamatan yang disediakan Allah bagi manusia yang berdosa, Dia bukan hanya mau menyelamatkan kita dari hukuman dosa masa lalu melalui pengorbanannya, Dia juga mau menyelamatkan kita dari dosa yang ada di hadapan kita melalui kuasa kasih-Nya yang akan menyanggupkan kita untuk menang terhadap dosa yang ada di hadapan kita. Pada bagian yang ketiga, kita telah melihat bagaimana Alkitab itu menjadi penuntun bagi kita dalam menempuh perjalanan kehidupan kita, perjalanan kepada keselamatan. Judul kita pada malam hari ini adalah Share the Salvation, bagikan keselamatan yang telah kita terima. Sebelum kita lanjut, saya mau bertanya kepada saudara, jika saudara telah menerima keselamatan yang sempurna ini, maukah saudara membagikannya kepada orang lain? Sebelum saudara menjawabnya, saya undang kita tunduk kepala, dan kita akan berdoa, minta Tuhan yang berbicara kepada kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Allah. Namun, pada saat ini, ya Tuhan, kami rindu untuk belajar akan firman-Mu. Biarlah bukan hanya kami yang dapat menerima karunia berharga ini, tapi kami dapat membagikannya kepada orang lain. Tolong kami pada saat ini, ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih, mari kita kembali melihat perjalanan dari orang Israel menuju kepada rencana keselamatan yang Allah rancangkan bagi mereka. Dari tempat mereka, orang berdosa ini melangkah membawa domba pergi ke Bait Suci. Di sana dia mengorbankan dombanya dan menyaksikan betapa mahalnya pengorbanan yang menyelamatkan kita dari dosa. Di sana dia mendapatkan jaminan pengampunan dari dosa-dosanya. Kemudian, imam akan mewakili orang berdosa itu untuk melanjutkan perjalanan itu. Sementara orang yang telah dibenarkan menunggu di luar pelataran dan mengikuti imam itu dengan iman. Imam akan berjalan menuju bejana pembasuhan, membasuh tubuhnya yang melambangkan orang berdosa itu telah disucikan. Dia kini hidup baru dan memulaikan suatu perjalanan tanpa dosa saat dia bersama dengan Tuhan. Imam kemudian memasuki bilik yang kudus. Di sana ada meja roti sajian yang melambangkan firman Allah, yang merupakan pedoman dalam perjalanan kehidupan kita, perjalanan kepada keselamatan. Kita akan dituntun siang dan malam untuk berjalan dalam terang Tuhan. Kita perlu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu, maka kita dapat berjalan dalam terang Tuhan. Saudaraku, jika kita telah menerima terang itu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat kepada benda selanjutnya yang ada di dalam bilik yang suci itu. Benda apakah itu? Benda 7 kaki dian. Selanjutnya, di dalam kemah yang suci itu terdapat 7 kaki dian. Apa makna 7 kaki dian ini dalam perjalanan kita? Mari kita baca apa kata Yesus tentang 7 kaki dian yang menerangi ruangan bilik yang suci ini. Dalam Matius 5 ayat 14-16, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula,
Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mereka yang telah menerima terang itu tidak boleh menyimpan terang itu untuk diri mereka sendiri. Ada bahaya jika mereka menyimpan terang itu untuk diri mereka sendiri. Apa itu? Terang kita akan redup. Sebagaimana kayu, ia tidak dapat menyala sendiri. Dia membutuhkan kayu yang lain. Atau terang yang dia miliki, lama-kelamaan akan redup. Dan tahukah saudara bahwa konsep ini ada di dalam Alkitab? Mari kita lihat dalam Yeskiel 33 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Terang kita akan diambil daripada kita jika kita menyimpannya untuk diri kita sendiri. Terang kita tidak boleh diletakkan di bawah gantang. Itu harus dilihat oleh orang. Dan setiap orang yang menerimanya harus membagikannya kepada orang lain. Dengan demikian, terang itu akan terus dan terus menyala sampai menembus kegelapan seluruh bumi ini. Alkitab berkata dalam Wahyu 22 ayat 17 yang berbunyi, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dalam suatu perjalanan Yesus untuk membawa terang kabar baik di Gerasa, dia bertemu dengan dua orang yang kerasukan setan di Gerasa. Dengan cara yang ajaib dan penuh kuasa, dia membebaskan orang-orang itu dari kuasa kegelapan yang telah merasuki mereka. Segera kedua orang itu mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Namun apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus tidak mengizinkan mereka untuk mengikutinya. Sebaliknya, Yesus menyuruh mereka untuk pergi ke tempat asal mereka dan memberitakan tentang Yesus yang telah menyelamatkan mereka. Dalam tulisan buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 366, diceritakan, walaupun orang-orang Gerasa tidak mau menerima Yesus, ia tidak membiarkan mereka tinggal dalam kegelapan yang mereka pilih itu. Oleh sebab itu, ia mengirimkan lagi terang kepada mereka melalui kedua orang yang telah dilepaskan oleh kerasukan setan, yang olehnya mereka tentu tidak menolak untuk mendengarkannya. Saudara tahu apa yang terjadi? Kutipan selanjutnya mengatakan, sekalipun juru selamat telah undur dari sana, orang-orang yang telah disembuhkannya tetap menjadi saksi akan kuasanya di sana. Orang-orang yang tadinya digunakan oleh Raja Kegelapan disembuhkan menjadi saluran terang, juru kabar anak Allah. Orang-orang menjadi kagum mendengarkan berita yang ajaib itu. Suatu pintu telah dibuka buat kabar Injil di seluruh daerah itu. Dan apabila Yesus kembali ke Dekapolis, orang banyak berhimpun mengelilingi dia. Dan selama 3 hari, bukan hanya penduduk dari satu kota, tetapi ribuan dari segala penjuru daerah itu mendengar kabar keselamatan. Kekuasaan setan pun takluk di bawah kuasa juru selamat kita, serta pekerjaan si jahat ditaklukkan untuk kebaikan. Walaupun kota itu menolak Yesus, namun 2 orang yang telah disembuhkan itu menjadi saksi yang hidup yang membuat ribuan orang bertobat. Dan pada waktunya, ketika Yesus datang ke daerah Dekapolis itu, ribuan orang telah dipersiapkan untuk menerima Yesus. Bukan hanya itu, Alkitab menceritakan orang-orang yang telah merasakan kasih Allah, mereka tidak tahan untuk menahan diri mereka sendiri. Mereka pergi dan menceritakan, bahkan ketika mereka dilarang,
justru mereka semakin keras berbicara. Mereka yang disembuhkan dan para murid-murid Yesus yang juga telah mengalami pengalaman keselamatan itu, membuat tidak ada satu hal pun yang dapat membungkam mereka untuk mendiamkan kabar keselamatan itu. Saudaraku, engkau mengalami mujizat dalam hidupmu? Jangan diam, ceritakan itu. Engkau mengalami kelepasan dari kuasa dosa? Jangan diam, bagikan kisah itu. Ceritakan betapa Allah itu berkuasa atas masalah dosa kita. Engkau mengalami kuasa Allah dalam memberikan kemenangan kepadamu atas godaan kuasa dosa? Jangan simpan pengalaman itu. Engkau merasakan kuasa Allah dalam memberikan kemampuan kepadamu untuk mengikuti perintah-perintahnya? Jangan berdiam diri, beritakan itu kepada yang lain, sehingga pada akhir zaman nanti akan ada banyak orang yang akan berdiri menyaksikan bahwa Taurat Tuhan itu adalah benar. Firman Tuhan itu dapat diturut oleh kuasa Allah. Dan pada hari keselamatan tiba, akan ada banyak orang yang akan berdiri di tepi laut kaca dan menyanyikan lagu kemenangan, lagu anak domba. Ceritakanlah kasih yang menyelamatkan itu dalam perjalanan keselamatan yang engkau lalui. Bahkan Nabi Yesaya mengatakan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Rasul Petrus menegaskan, kita dipanggil kepada keselamatan bukan untuk menyimpan keselamatan itu untuk diri kita sendiri, tapi supaya kita dapat membagikannya kepada orang lain. Demikianlah dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 yang berbunyi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Anda menerima berita keselamatan melalui seri acara kebangunan rohani ini? Jangan diam, bagikan itu untuk orang lain. Jika mungkin, bagikan video ini kepada orang yang lain. Hal yang lain di mana kita dapat membagikan kabar keselamatan itu adalah melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Bahkan, perbuatan-perbuatan baik ini akan memiliki suara yang lebih keras daripada sekedar kata-kata. Pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita dengan segala kerelaan dapat melakukan perbuatan baik itu? Tidak perlu bertanya, jika perjalananmu telah sampai di ruang yang kudus ini, engkau tentu telah melihat betapa besarnya dan lebarnya dan tingginya dan mahalnya kasih Allah yang dinyatakan untuk menyelamatkanmu. Lihatlah selalu kepada kasih itu. Renungkan kasih yang menyelamatkan itu siang dan malam. Maka ketika engkau merenungkan kasih yang ajaib itu, tanpa engkau sadari, kasih itu akan menjadi bagianmu. Tanpa engkau sadari, engkau akan hidup di dalam kasih itu. Tidak ada cara lain. Hanya apabila kita merenungkan terus-menerus kasih Allah yang begitu besar bagi kita, maka kasih itu akan sendirinya akan mengalir dari dalam hidup kita. Kita tidak akan tahan untuk menyimpan itu sendiri. Itu akan mengalir lewat kata-kata kita, teristimewa dalam tindakan-tindakan kita, di dalam pola pikir kita, dan di dalam rencana hidup kita. Seorang anak Tuhan yang senang berbuat baik pernah berkata, jika orang lain memerlukan satu dan engkau punya satu, jangan berikan setengah kepadanya. Berikan satu itu kepadanya. Apakah kita akan tiba pada titik ini? Renungkanlah kasih Allah yang ajaib itu. Pikirkanlah pengorbanannya yang besar bagi kita. Niscaya kita akan memiliki kasih itu dan membagikannya kepada orang yang lain. Sebagai penutup khotbah saya pada saat ini, saya ingin mengajak saudara untuk pancarkan terangmu. Jangan meletakkannya di dalam gantang. Kabarkan kabar keselamatan itu kepada orang lain. Dan biarlah terang itu akan terus melebarkan cahaya sampai ke seluruh bumi. Anda mau mengambil bagian dalam misi agung ini? Tahukah Anda, ketika kita membagikan terang itu,
kita sedang menjalankan misi agung Yesus Kristus? Sebelum dia terangkat ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 19 dan 20. Apa artinya? Ini adalah amanat Yesus sendiri, pemilik kuasa di sorga dan di bumi. Apa artinya? Ketika Yesus memberikan misi kepada kita, dia sedang memberikan kehormatan kepada kita untuk menjadi duta kerajaan Allah. Misi ini diberikan kepada mereka yang telah mengalami pengalaman keselamatan itu dan sedang berjalan di dalamnya. Betapa sebuah kehormatan dan kesempatan yang indah untuk mengambil misi agung ini. Anda mau untuk mengambilnya? Mari kita berdiri untuk Tuhan pada saat hari ini. Berdiri dalam barisan duta kerajaan Allah. Jika Anda mau berdiri untuk Tuhan dalam menjalankan misi agung ini, nyatakan itu dengan komitmen saudara pada saat ini. Dan saya rindu untuk mendoakan komitmen yang saudara buat pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang telah memanggil kami kepada keselamatan, yang telah mengaruniakan keselamatan yang besar itu bagi kami yang tidak layak menerimanya. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Di saat ini kami berdoa, kami rindu untuk memiliki kasih seperti yang Engkau miliki. Kami rindu untuk menyatakan kasih itu kepada orang lain sekitar kami, sebagaimana Engkau telah nyatakan itu kepada kami. Dan daripada itu ya Tuhan, kami rindu lewat kata-kata kami, tindakan-tindakan kami akan selalu pancarkan terang-Mu itu kepada orang lain. Dan biarlah Tuhan akan selalu menolong kami, dan akan banyak orang yang akan ditarik kepadamu. Oh Bapa di sorga, terima kasih untuk keselamatan dan kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami untuk menjalankan misi agung ini. Tolong kami ya Tuhan dalam kelemahan kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.